Lagi loading. Ya. Oke Pak, silakan Pak. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan memulai materi kita. Jadi sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silakan doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai, alhamdulillah. Jadi Bapak ingatkan lebih dahulu, mengingat dengan keadaan kita saat ini masih dalam keadaan pandemi, jadi jangan lupa dimanapun kita berada selalu menjaga yang pertama menggunakan masker apabila kita berada di keramaian, menjaga jarak apabila berada di keramaian, dan diusahakan selalu mencuci tangan 1 jam sekali lah, itu paling kurang. Jadi agar kita terhindar dari yang namanya virus dan kuman-kuman lain. Nah, itu Bapak ingatkan. Selanjutnya nanti jangan lupa kalian isikan absensi kalian melalui link yang sudah Bapak kirimkan. Nah, nanti melalui WA. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan kembali sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin menanyakan kembali judul materi kita minggu lalu. Mungkin ada dari anak-anak yang masih mengingat. Ada yang masih ingat? Ada? Tidak ingat lagi? Ada masih ingat dah? Stephanie masih ingat Stephanie? Tidak, Pak. Enggak. Siapa juga yang masih ingat? Tidak ada. Pak. Siapa? Ingat Pak, Pak. hakikat demokrasi Pak. Ya, bagus. Jadi hal apa saja yang dipelajari dalam materi hakikat demokrasi tersebut? Memahami dinamika penerapan dalam membangun kehidupan yang berdemokrasi di Indonesia. Ya, bagus. Nah, jadi pada hari ini kita akan memulai materi baru kita, yaitu dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Jadi dalam kita memahami materi ini, tentu kita nanti akan mempelajari langkah-langkahnya agar nanti kita bisa memahami hakikat demokrasi nanti atau dinamika demokrasi. Di sini Bapak menjelaskan dulu sedikit mengenai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dalam pembelajaran kita, maka kita harus menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila. Selanjutnya kita itu harus berperilaku santun. Arti santun di sini kita bisa memahami berbagai macam perbedaan yang kita jumpai. Maka itu sudah dikategorikan sebagai berperilaku santun, menghargai orang lain.
Yang selanjutnya itu kita bisa memahami materi dalam membangun kehidupan yang demokrasi. Nah, nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya itu kalian nanti akan bisa menyajikan atau mendemonstrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi sesuai undang-undang. Itu nantinya setelah kita mempelajari materi ini, kita sudah paham dan kita bisa menerapkan dalam keseharian nanti. Nah, jadi Bapak akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu adalah demokrasi Pancasila. Kenapa demokrasi Pancasila? Karena negara kita menganut sistem demokrasi Pancasila. Jadi dalam demokrasi Pancasila ini punya banyak pengertian. Seperti macam-macam demokrasi. Nanti akan Bapak jelaskan di seterusnya nanti. Selanjutnya pelaksanaan demokrasi. Nah, jadi mulai dari awal kemerdekaan sampai hari ini kita sudah menghadapi 3 masa dalam pelaksanaan demokrasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, jadi gambar yang Bapak tampilkan. Nah, jadi coba kalian perhatikan dulu. Nanti kalian tanggapi apa makna dari gambar tersebut. Kira-kira ada yang tahu? Ada? Gambar gotong royong, Pak. Gotong royong. Ya. Yang lain? Ya, coba lihat matanya. Terbelalak matanya. Coba lihat. Panjat Pinang, Pak. Panjat Pinang. Panjat Pinang, bagus. Ada yang lain? Sakit tidak kalau manjat pinang? Sakit tidak? Kira yakin Pak, yakin. Pernah kalian lakukan? Pernah kalian lakukan? Pernah Pak. Pernah, Pak. Nah, Nah, Pak. sakit, ya sakit, capek, ya. Kalau gambar yang lain itu adalah gotong royong. Jadi, kenapa Bapak tampilkan gambar ini? Ini adalah bentuk kerjasama untuk mencapai sebuah demokrasi. Kalau kita lihat panjat pinang sampai sakit-sakitan, bergotong royong sampai capek-capean. Namun, kalaupun capek, sakit, apabila pekerjaan itu berhasil dilakukan, maka kita akan merasa puas dengan hasil yang kita peroleh. Nah, jadi itu makna dari gambar yang kalian lihat tadi. Ada yang gotong royong dan ada panjat pinang sampai matanya dan mulutnya terbuka. Ya. Selanjutnya, apa itu demokrasi Pancasila? Jadi mungkin minggu lalu Bapak sudah mengarahkan kalian untuk membaca sedikit mengenai demokrasi. Ada yang baca? Kalau baru Dani ada membacanya? Ada tidak? Apa itu demokrasi, Pak? Ya. Apa itu demokrasi? Berarti belum pernah dibaca ya? Nah, di sini demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Maknanya demokrasi itu lebih mengarah pada yang namanya musyawarah atau mufakat. Jadi di situ tanpa ada kepentingan pribadi atau mempertahankan kepentingan pribadi. Jadi itu pengertian daripada demokrasi Pancasila.
Nah, di sini gambar selanjutnya Bapak tampilkan. Kira-kira gambar apa ini? Ada yang tahu? Gambar orang Perbedaan agama, perbedaan Pak. agama. Ya, bagus. Toleransi Perbedaan antar agama. agama, bagus. Nah, jadi kenapa Bapak tampilkan gambar ini? Agar kita itu bisa memahami. Di sini ditulis kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Jadi kalau di lingkungan kita nanti akan menjumpai yang berbeda-beda agama. Jadi apabila hal tersebut kita jumpai, kita akan bisa memakluminya. Nah, jadi jangan kita menganggap kitalah yang terbaik. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Selanjutnya, Bapak menampilkan dua gambar. Nah, sebenarnya ini gambarnya sama. Menyangkut apa? Hal apa nih? Menyangkut hal apa ini? Gambar apa? Ada yang tahu? Persidangan ya, Pak. Persidangan. Ya. Ini adalah dua bentuk gambar persidangan. Menyangkut dengan perkara pidana. Kenapa Bapak tampilkan gambar ini? Karena dalam berdemokrasi nanti ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan hukum yang merdeka. Nah, jadi agar kita sebagai masyarakat, sebagai siswa tahu sejauh mana demokrasi yang bisa kita lakukan. Agar kita itu nanti bisa mengontrol. Karena seperti yang minggu lalu Bapak sudah juga menyampaikan, demokrasi bukan berarti kebebasan seenaknya, tapi demokrasi itu kebebasan yang beraturan. Jadi makanya Bapak buat gambar ini, Bapak tampilkan gambar agar kalian itu bisa memahami. Dan kalau kita lihat di sini di gambar ini ada yang disidangkan. Nah, jadi selanjutnya di sini ada pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. Jadi ada 10 pilar. Dari 10 pilar ini mencerminkan demokrasi Pancasila. Jadi sebelum Bapak mengarahkan kalian kepada bentuk-bentuk atau macam-macam demokrasi yang ada di dunia, maka Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa segala sesuatu hal, baik hukum, aturan, dan sebagainya, pokok pedoman kita adalah Pancasila. Paham? Paham. Nah, di sini ada macam-macam demokrasi. Seperti yang kita ketahui, ada demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, serta konstitusional. Jadi kenapa tidak Bapak masukkan di sini demokrasi Pancasila? Karena demokrasi Pancasila itu satu-satunya demokrasi yang berlaku di Indonesia. Karena demokrasi Pancasila itu berasal dari jiwa dan
sikap bangsa Indonesia. Nah, ini ada 3 gambar masa pemerintahan. Gambar yang pertama itu gambar siapa? Soekarno, Pak. Soekarno. Yang kedua? Soeharto. Soeharto. Yang ketiga? B.J. Habibie. Bibi. Abdurrahman Wahid. Ya, bagus. Siapa lagi? SBY. SBY. Siapa lagi? Megawati. Megawati. Ya. Jawati. Berarti Jokowi tidak masuk ya? Tidak ada di gambar Jokowi. Nah, itu belum kita masukkan karena dia itu masih dalam masa tugasnya. Tentu kalian tahu. Nah, jadi di Indonesia ini sejak awal merdeka kita sudah melalui 3 masa. Seperti di gambar yang di atas tadi yang Pak tampilkan. Ada 3 masa. Jadi 3 masa itu disebut dengan 3 orde. Orde yang pertama disebut dengan Orde Lama, di mana pada masa itu dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Soekarno. Soekarno. Yang kedua itu Orde Baru, dipimpin oleh presiden yang bernama Soeharto. Aduh. Soeharto itu berakhir pada tahun 1998, masa kepemimpinannya. Maka dilanjutkanlah dengan Orde Reformasi. Itu sampai Reformasi. itu sudah lebih kurang hampir 25 tahun. Masa Orde Reformasi berjalan. Jadi selama itu berjalannya masa ketiga orde ini, kita bisa melihat sejauh mana perkembangan demokrasi yang terjadi di negara kita. Nah, jadi kita bisa melihat sejauh mana perkembangan demokrasi yang terjadi di negara kita. Nah, ini adalah masa atau jangka waktu dalam pelaksanaan demokrasi selama Indonesia merdeka sampai saat ini. Nah, jadi baiklah siswa-siswi sekalian, tadi sekilas Bapak menjelaskan mengenai dengan materi kita hari ini. Jadi tentunya kalian nanti sudah bisa memahami karena sudah membaca, melihat, dan tentunya kalian nanti akan bisa membuat, ya, melakukannya. Jadi seperti janji kita minggu lalu, pada materi kita hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Setiap kelompok memiliki tugas membuat hasil diskusinya, menjelaskan hasil diskusinya melalui atau mempresentasikannya nanti, dan dalam melakukan tugas kelompok itu nantinya kalian bisa berkomunikasi melalui WA grup kalian masing-masing. Jadi di sini kita membagi atas 3 kelompok. Ya. Jadi Bapak ingatkan kelompoknya sudah ada. Jadi waktu kalian mengerjakan itu selama 35 menit. Jadi dari sekarang silakan dikerjakan. Nah, nanti Bapak akan menanyakan siapa yang sudah siap nanti baru ditampilkan. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Kira-kira ada yang belum paham tentang mekanisme mengerjakan tugas kelompoknya? Tidak. Sudah paham? Sudah paham? Udah. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Nah, dikerjakan dulu, dikomunikasikan dulu dengan teman-temannya.
Ya, silakan dikomunikasikan. Nah, nanti Bapak ingin melihat kalian itu dalam presentasi bisa melakukannya dengan bagus. Ya, kalau ada kendala nanti ditanyakan ke Bapak ya. Ya. Ya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ditanyakan kalau ada kendala. Kenapa, Nova? Bingung? Apa? Bapak bingung? Ya, Dikerjakan aja. Kompas. Mana kompas? Iya. Stefani ada apa, Stefani? Ada apa? Pak. Ada masalah? Tidak. Ya, kerjakan aja dulu. Pokoknya nanti kalau ada masalah ditanyakan. iya, Pak. Edi ada masalah mengenai dengan tugasnya? Itu Jazirah, ini Jazirah. Jangan dimatikan itu. Kameranya. Jadi ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Nopal sudah siap? Silakan kalau ada dari kelompok kalian yang sudah siap, silakan dipresentasikan ke kawan-kawan kalian. Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Iya, Pak. Ya, silakan. Muhammad Nopal sebagai perwakilan dari kelompok 1, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Macam-macam demokrasi. 1. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah suatu pemerintahan demokrasi yang pelaksananya berdasarkan aturan perundang-undangan, yaitu kebebasan. 2. Demokrasi terpimpin adalah suatu pemerintahan yang diselenggarakan atas pemikiran bahwa para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat. 3. Demokrasi sosial, yaitu suatu pemerintahan demokrasi yang pelaksanaannya menaruh kepedulian pada keadilan sosial. 4. Demokrasi partisipasi, yaitu suatu pemerintahan yang diselenggarakan dengan menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai atau rakyat. 5. Demokrasi konstitusional, suatu pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan konstitusi yang berlaku di negara tersebut, di mana konstitusi disusun berdasarkan nilai-nilai demokrasi, yaitu adalah kebebasan, partisipasi, transparansi, dan keadilan. 6. Demokrasi konsosiasional, yaitu suatu pemerintahan yang diselenggarakan dengan menekankan adanya proteksi khusus. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Ya, baiklah. Apakah ada yang ingin bertanya? Presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Muhammad Noval. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanyakan, silakan ditanyakan. Silakan. Silakan ditanyakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Apakah ada bentuk-bentuk demokrasi lain selain demokrasi liberal, demokrasi konstitusional, dan demokrasi konstitusional? Sudah? Sudah, Pak. Ya, selanjutnya silakan kelompok Sudah, Pak. lain yang sudah siap. Kelompok 2 atau kelompok 3. Kelompok mana duluan? Kelompok 2. Silakan. Ya, silakan. Ya. Semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya sistem dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan.
artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 3. Demokrasi kedaulatan rakyat, artinya demokrasi Pancasila dilakukan dengan kepada kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. 4. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini mengalami pemisahan dan pembagian kekuasaan dengan sistem pengawasan. 5. Demokrasi hak asasi manusia. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana mengetahui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut. 6. Demokrasi pengadilan yang merdeka, yang berarti menghendaki bukannya sistem peradilan independen, menemukan yang paling adil. 7. Demokrasi dengan otonomi daerah. Prinsip demokrasi Pancasila dijalan dengan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintahan membentuk daerah otonom pada provinsi garis miring kota. Delapan, demokrasi dengan kemakmuran. Membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek. 9. Demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi menggariskan keadilan sosial antar kelompok, golongan, dan masyarakat. 10. Demokrasi dengan rule of law. Kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Presentasi dari perwakilan kelompok 2. Nah, jadi mungkin ada dari teman-teman kalian yang ingin bertanya, silakan ditanyakan kepada kelompok 2 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Demokrasi sebagai sistem politik tentu saja mempunyai prinsip-prinsip dasar. Coba sebutkan prinsip dasar demokrasi. Ya, prinsip dasar ya. Silakan di kelompok 2 ingin menanggapi pertanyaan dari Stefani tadi. Silakan. Pertanyaan dari kelompok 3. Demokrasi yang ketuhanan, kekuasaan, dan adil, toleransi, dan lain-lain. Ya, itulah pertanyaan dan jawaban dari kelompok 2 dan dijawab oleh dari kelompok 3 dan dijawab oleh kelompok 2. Nah, jadi terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia. 1. Demokrasi periode 1945 sampai 1949. Dikenal dengan kepala negara sebagai presiden, kepala pemerintahan sebagai perdana menteri. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer karena telah banyak menonjolkan peran dari parlemen dan partai politik dalam kegiatan pemerintahan. 2. Demokrasi periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, kekuasaan presiden menjadi sangat kuat. Peran partai politik dalam kegiatan pemerintahan terbatas. Meningkatnya peran tentara, ABRI atau TNI dan polisi. Demokrasi masa ini disebut demokrasi terpimpin. 3. Demokrasi periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, pemerintahan berusaha mengambil kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, sehingga periode ini dikenal dengan Orde Baru, dengan istilah demokrasi Pancasila. 4. Demokrasi periode 1998 sekarang. Di masa ini, pemerintahan menjadi lebih demokratis serta tidak berada pada kelompok tunggal. Keterlibatan rakyat dapat dilihat dari berbagai kegiatan politik secara langsung seperti pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung, kepala daerah dan anggota calon legislatif. Sekian, terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi, mungkin ada kawan-kawan dari kelompok lain yang ingin menanyakan, silakan ditanyakan. Ada Pak, dari kelompok 1. Oh ya, silakan. 1. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan banyak jadi perubahan dari periode 1 ke periode lainnya. Di periode manakah keterlibatan langsung rakyat dalam pemilihan presiden secara langsung? Ya, pertanyaan sangat bagus. Ya, silakan ditanggapi. Terima kasih kepada kelompok 1 atas pertanyaannya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjawabnya. Pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilaksanakan yaitu pada periode 1998 atau kita kenal sebagai periode reformasi. Sekian, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya juga sangat bagus. Jadi terima kasih terlebih dahulu kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya dan kepada kelompok perwakilan kelompok lain yang sudah bertanya. Jadi dari pertanyaan tadi, di periode manakah ya? Nah, kira-kira di periode manakah pertama sekali pelaksanaan demokrasi secara langsung berlaku di Indonesia? Jawabannya tadi di periode reformasi. Jadi kalau kita lihat tahunnya itu pertama sekali demokrasi secara langsung yang melibatkan rakyat itu terjadi pada tahun 2004. Ya, diingat ya. Diingat itu 2004. Presiden yang pertama yang dipilih langsung oleh rakyat adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, itu diingat, harus diingat karena itu sejarah. Sejarah pertama sekali
negara kita ini melaksanakan demokrasi secara langsung, di mana rakyat memilih presidennya secara langsung. Itu diingat, yaitu tahun 2004, Pak. Ya, bagus. Nah, selanjutnya kalian sudah melakukan presentasi melalui kerja kelompok. Di sini Bapak meminta salah satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Jadi silakan diberi kesimpulan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membaca hasil diskusi yang telah disajikan oleh ketiga kelompok tadi, di antaranya 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar mufakat. 3. Peradilan yang merdeka. 4. Kekuasaan tidak terbatas. Demikianlah hasil dari kesimpulan dari semua kelompok. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada salah satu teman kalian yang sudah bisa membuat kesimpulan mengenai diskusi kita pada hari ini. Terlebih dahulu, ya, kita beri A+ untuk kita semua. Ya, silakan A+-nya. Jadi, di sini Bapak sangat senang, ya, sangat senang. Kalaupun dalam pelaksanaan kita tadi, ya, ada kendala-kendala. Maklumlah, kita masuk dalam tahap belajar. Itu diingat, kita masih dalam tahap belajar. Tapi jangan dibuat salah dengan disengaja. Jadi Bapak sangat senang pada hari ini dengan apa yang sudah kita lihat. Jadi setelah Bapak menyimak, ya, hasil dari kesimpulan materi kita hari ini, Bapak ingin menambahkan sedikit lagi selain perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengambilan keputusan atas dasar mufakat, peradilan yang merdeka, serta kekuasaan tidak tak terbatas. Jadi Bapak ingin menambahkan sedikit. Dalam kita berdemokrasi, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai, yaitu yang pertama nilai-nilai ketuhanan, yang kedua nilai-nilai kebersamaan, ya, dan yang seterusnya. Kita dalam berdemokrasi jangan pernah lupa mengenai dengan aturan-aturan yang mana boleh kita lakukan dan yang mana tidak boleh. Rujukan kita sebagai rakyat adalah Pancasila. Mana suaranya? Pancasila, Pak. Ya, Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila adalah cerminan hidup bangsa Indonesia. Pedoman hidup bangsa Indonesia. Karena di dalam Pancasila itu semua sudah diatur, mulai dari sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Ada yang masih ingat berapa sila? Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada yang masih ingat? 5.
Ada berapa? Ada berapa? 5 Pak. Ya, bagus. Ada 5. Nah, itu diingat tadi ya. Jangan lupa pedoman kita adalah Pancasila. Jadi termasuk kita dalam berdemokrasi dan hal-hal lain nantinya yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Dan Bapak juga ingin menambahkan sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini bahwa dalam prinsip-prinsip demokrasi itu kita harus melihat yang pertama itu mengenai seperti yang Bapak sebutkan tadi, aturannya. Nah, jadi di mana kita memahami yang pertama itulah hak azazi, yaitu perlindungan terhadap hak azazi dan kewajiban kita dalam melaksanakan demokrasi. Nah, tentu kalian akan bertanya, sistem demokrasi Pancasila itu artinya apa? Ya, sistem demokrasi Pancasila artinya apa? Nah, jadi Bapak akan sedikit menjelaskan bahwa sistem demokrasi Pancasila itu diartikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Kenapa Bapak mengulang? Agar kita itu bisa mengingat. Jadi kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dengan ciri-cirinya yaitu musyawarah serta sifatnya gotong royong. Kenapa kita mempelajari demokrasi? Tujuan kita mempelajari demokrasi ini adalah untuk memanusiakan manusia dalam memasyarakatkannya sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi Bapak harapkan siswa-siswi sekalian bisa memahami, bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian lakukan atau laksanakan nanti ke depannya pada saat kalian berhadapan dengan lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan pekerjaan. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu yang pertama, kalian jangan lupa mengisi tugas kalian nanti ya, LKPD yang sudah Bapak siapkan melalui Google Classroom. Nanti kalian isi. Selanjutnya, materi kita minggu yang akan datang atau minggu depan, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, itu diingat. Jadi, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapat syafaat. Ya, silakan Nopal memimpin doanya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Terima kasih Bapak ucapkan kepada siswa-siswi sekalian
sebelum Bapak tutup ya pembelajaran kita hari ini. Jadi Bapak ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Kalaupun dalam pelaksanaan tadi ada sedikit kekurangan di sana sini, kekurangan itu tentu berasal dari kita semua. Mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa memperbaikinya dengan keseriusan. Ya, jadi Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalian keluar, ya, langsung keluar ya. Pak Edi, saya matikan recordnya ya Pak ya? Ya Bu, ya. Dimatikan Bu.